Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di Sentra Sains ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya ilmu yang akan kita terima itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah, alhamdulillah di Sentra Sains pekan ini kita membahas topik yang baru ya. Untuk tema dan subtemanya masih sama ya teman-teman, yaitu temanya tentang ciptaan Allah, subtemanya tentang manusia. Hanya saja topik kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf ya teman-teman. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan sistem saraf tersebut ya. Ibu bantu jelaskan ya teman-teman. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh ya. Nah, sistem ini itu memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan ya, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental ya, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat ya. Nah, sistem ini tuh juga membantu untuk mengontrol tubuh dalam bereaksi pada saat keadaan darurat ya teman-teman ya. Nah, sistem saraf pada manusia itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah sumsum tulang belakang, dan yang ketiga adalah sel saraf atau neuron ya. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian pertama yaitu adalah otak. Otak ini merupakan saraf pusat pada manusia ya. Nah, otak itu juga merupakan pengendali utama dari segala fungsi tubuh ya. Otak itu terletak di dalam tengkorak kepala manusia ya. Secara umum, bagian-bagian otak itu terdiri dari yang pertama adalah otak besar atau cerebrum, yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga adalah batang otak atau brainstem ya. Nah, bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau yang biasa disebut meninges ya, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal ya, untuk menghindari terjadinya cedera otak ya. Nah, kita akan pindah ke bagian saraf yang kedua yaitu adalah sumsum tulang belakang ya. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang itu juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat ya. Jadi sumsum tulang belakang ini terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir ke sepanjang ruas tulang belakang ya. Nah, saraf tulang belakang ini berperan dalam aktivitas sehari-hari ya, dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak ya. Sistem saraf yang ketiga yaitu adalah sel saraf atau neuron ya. Jadi dari semua bagian sistem saraf, bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri ya, atau bisa kita sebut adalah neuron ya. Nah, neuron itu adalah sekelompok sel yang membangun sistem saraf pusat ya, yang jumlahnya itu ada miliaran di dalam tubuh ya. Nah, miliaran sel ini itu dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya ya,
untuk menghasilkan respons dan tindakan fisik ya. Nah, fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan informasi berupa rangsangan atau impuls saraf ya. Berdasarkan fungsinya, neuron itu terbagi ke dalam 3 jenis ya, yaitu yang pertama adalah neuron sensorik, yang kedua adalah neuron motorik, dan yang ketiga adalah interneuron ya. Nah, untuk neuron sensorik itu berfungsi untuk membawa pesan ke saraf pusat ya. Sedangkan neuron motorik itu berfungsi untuk membawa pesan dari saraf pusat ya. Sedangkan interneuron itu berfungsi untuk menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat ya. Nah, setiap neuron atau sel saraf itu terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar ya. Nah, anatomi neuron tersebut itu antara lain, yang pertama adalah badan sel, kedua adalah dendrit, dan yang ketiga adalah akson ya. Nah, untuk badan sel itu hanya memiliki satu inti sel yang dikelilingi oleh yang disebut sitoplasma ya. Sedangkan dendrit ini yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi untuk menerima stimulus atau rangsangan ya, dan membawa impuls ke badan sel. Nah, sedangkan akson adalah serabut panjang dari badan sel yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke ujung akson ya. Akson umumnya itu dikelilingi oleh myelin ya. Myelin itu apa? Myelin adalah lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar ya. Jadi, setiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang memanjang dari daerah berbentuk kerucut pada badan sel ya. Nah, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak ya. Sel saraf ini sudah termasuk dengan 12 pasang saraf kranial ya. Terus termasuk lagi 31 pasang saraf tulang belakang dan di bagian lainnya ya. Jadi Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan sistem kerjanya, sistem saraf itu terbagi menjadi 2 struktur atau 2 susunan ya. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, yang kedua adalah sistem saraf tepi ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk sistem saraf pusat dulu ya. Sistem saraf pusat ini yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang ya, yang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh ya, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh ya. Nah, informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti berbicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar ya, seperti berkedip dan bernafas ya. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya ya, seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia ya. Nah, untuk sistem saraf tepi ini fungsi utamanya adalah untuk menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat ya. Nah, sistem saraf tepi ini sendiri terdiri dari beberapa fungsi dan bagian ya. Yang pertama adalah fungsi sensorik, yang kedua adalah fungsi motorik, dan yang ketiga adalah fungsi somatik ya. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi sensorik ya. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls baik dari luar maupun dalam tubuh ya. Rangsangan yang diterima ini pun bisa berupa cahaya, suhu, bau atau aroma ya, suara, sentuhan, dan tekanan ya. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi motorik. Nah,
pada bagian motorik itu berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat ya. Misalnya saat terkena penyakit saraf motorik ya, maka tubuh itu tidak dapat bergerak dengan normal ya. Bahkan ada yang tidak dapat bergerak sama sekali ya. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu adalah fungsi somatik ya. Nah, selain kedua fungsi sebelumnya, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari ya, seperti respon flight or fight ya, dan kebalikannya ya. Ini maksudnya seperti apa sih Bu, respon flight or fight? Nah, contohnya ini adalah ketika kita mengalami merasa terancam ya. Nah, tubuh itu akan merespon keadaan darurat tersebut ya dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernafasan, serta meningkatkan aliran darah ya. Itu untuk kita lebih waspada ya teman-teman ya. Nah, setelah keadaan yang dirasa mengancam atau keadaan darurat itu sudah teratasi, tubuh akan kembali merespon ke kondisi normal ya. Nah, masing-masing susunan saraf tepi itu terdiri dari beberapa sistem ya. Yang pertama adalah sistem saraf somatik, yang kedua adalah sistem saraf otonom ya. Nah, kita akan bahas untuk sistem saraf somatik dulu ya. Sistem saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari ya, dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh ya, seperti menggerakkan tangan, menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya ya. Nah, fungsi saraf ini adalah untuk menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat ya. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak ya, untuk menghasilkan respon berupa gerakan ya. Contohnya itu saat misalnya kita menyentuh termos yang panas ya. Nah, saraf sensorik itu membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas ya. Setelah itu, saraf motorik itu akan membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menggerakkan, melepas atau menarik tangan dari termos panas tersebut ya. Nah, rangkaian keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik ya. Masya Allah sekali ya. Nah, untuk sistem saraf yang berikutnya, yang kedua adalah sistem saraf otonom ya. Nah, sistem saraf otonom itu mengontrol aktivitas yang kita lakukan secara tak sadar ya, atau tanpa perlu untuk memikirkannya ya teman-teman. Nah, sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas ya, seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh ya. Terdapat 2 bagian dari sistem saraf otonom ini ya. Yang pertama adalah sistem simpatik, dan yang kedua adalah sistem parasimpatik ya. Nah, untuk sistem simpatik ini adalah sistem yang mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ya ketika ada ancaman pada diri kita ya. Nah, sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman yang ada di lingkungan ya. Nah, itu maksudnya seperti apa sih Bu? Contohnya itu misalnya ketika kita sedang cemas atau takut ya, maka saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, melebarkan pupil mata. Nah, hal ini semua dilakukan itu untuk membuat tubuh merespon dengan cepat ya dalam situasi gawat darurat ya. Untuk sistem yang kedua adalah sistem parasimpatik ya. Nah, sistem ini gunanya untuk menjaga fungsi tubuh itu untuk normal ya, setelah ada sesuatu yang mengancam
diri kita ya. Ini contohnya itu setelah ancaman itu dirasa telah berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata ya. Jadi kebalikan yang tadi ya, sistem simpatik contohnya ya. Jadi setelah dia berpacu, dia akan melambat ya, kembali keadaan normal ya. Adapun fungsi dari sistem saraf itu ya, yang pertama untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh ya. Maksudnya ini adalah fungsi sensorik ya. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang ya. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang ya. Ini maksudnya adalah fungsi integrasi ya. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ ya, sehingga dapat merespon dengan tepat ya. Ini maksudnya adalah fungsi motorik ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, fungsi yang paling utama dari sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ tubuh ya. Nah, adapun penyakit yang bisa menyerang sistem saraf manusia ya. Yang pertama adalah Alzheimer, yang kedua adalah Parkinson, yang ketiga adalah Bell's palsy, yang keempat adalah epilepsi, yang kelima adalah meningitis, yang keenam adalah kanker otak, yang ketujuh adalah tumor otak, yang kedelapan adalah cedera otak dan cedera tulang belakang ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh penyakit lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada saat recalling atau minta bantu kedua orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, sebelum Ibu akhiri, seperti biasa, pastikan teman-teman ya, lagi masa pandemi virus corona ini, pastikan kita menjaga kebersihan dan kesehatan ya, dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan ya, membawa hand sanitizer, dan pastikan di rumah saja ya. Yuk kita bantu doa dan kita lawan virus corona ini dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Oke teman-teman, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.